Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu calon pelamar P3K dan juga CPNS di tahun 2024 tahun ini, di mana sesuai dengan jadwal yang telah rilis bahwa besok mulai tanggal 20 Agustus 2024 pendaftaran CPNS segera dimulai. Bapak Ibu, terkait dengan pendaftaran untuk mengikuti seleksi CPNS maupun P3K, ada ketentuan terbaru dari Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Kemenpan RB nomor 320 tahun 2024. Nah, ada apa dengan peraturan tersebut, Bapak Ibu? Mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Informasi terbaru dengan judul Peraturan Terbaru Menpan RB. Pelamar lulusan SMA dan kampus ini tidak bisa ikut CPNS dan P3K 2024. Ini informasi yang tayang per 18 Agustus 2024. Ikuti informasinya Bapak Ibu supaya jangan kewalahan nantinya untuk mengikuti pendaftaran dan seleksi CPNS maupun P3K 2024. Mari kita langsung pada informasinya sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan nomor 320 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun 2024. Klik pendidikan. Pemerintah terus memperketat syarat bagi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Demikian juga dengan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024. Salah satu aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB, tertuang dalam Peraturan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB nomor 6 tahun 2024. Selain itu juga, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB dengan nomor 320 tahun 2024. Jadi, dua regulasi ini Bapak Ibu sangat menentukan bisa atau tidak mengikuti seleksi CPNS maupun P3K 2024, yaitu Permenpan RB nomor 6 dan Kemenpan RB nomor 320 tahun 2024. Aturan ini menyatakan bahwa tidak semua lulusan SMA dan perguruan tinggi dapat ikut serta dalam seleksi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau CPNS maupun P3K di tahun 2024 tahun ini. Berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2024, setiap warga negara Indonesia yang ingin melamar menjadi aparatur sipil negara harus memenuhi berbagai persyaratan. Salah satunya adalah memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Itu salah satu poin yang telah diatur dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 mengenai kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan syarat instansi yang dilamar. Persyaratan ini lebih diperketat melalui Kemenpan RB nomor 320 tahun 2024. Menetapkan ketentuan khusus terkait dengan ijazah. Jadi, bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat, ijazah yang dimiliki harus terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Jika ijazah tidak terdaftar di kementerian terkait, maka pelamar tidak berpeluang untuk mengikuti
seleksi calon pegawai negeri sipil, dan seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja pada tahun 2024 tahun ini. Jadi Bapak Ibu yang ingin melamar di tahun 2024 tahun ini, tentunya itu wajib diperhatikan ya, apakah terdaftar di kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi dua kementerian ini adalah hal yang diakui oleh pemerintah karena memang itu diakui secara resmi bahwa para lulusannya diakui ya kualifikasinya. Selain itu, untuk pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri, ijazah harus berasal dari perguruan tinggi atau program studi yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT dan atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan. Itu juga mengenai ketentuan bagi ya perguruan tinggi lulusan luar negeri dalam negeri Bapak Ibu ya. Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri, ijazahnya harus demikian. Jika ijazah atau program studi tidak memiliki akreditasi yang sah dan resmi pada saat kelulusan, pelamar tersebut juga akan gugur dalam proses seleksi. Aturan ini ditetapkan untuk memastikan bahwa hanya pelamar dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai dan terakreditasi yang dapat melamar menjadi aparatur sipil negara atau ASN di tahun 2024 tahun ini. Dengan demikian, pelamar dari SMA dan perguruan tinggi yang tidak memenuhi ketentuan ini tidak akan berpeluang mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintah dan perjanjian kerja CPNS maupun P3K di tahun 2024 tahun ini. Penerapan aturan baru diharapkan dapat meningkatkan kualitas aparatur sipil negara yang akan bertugas di berbagai instansi pemerintah. Dengan demikian, bagi para calon pelamar, penting untuk memeriksa kembali ijazah dan akreditasi perguruan tinggi atau sekolah asal mereka sebelum mendaftar pada seleksi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja di tahun 2024 tahun ini. Itulah informasi terbaru Bapak Ibu sebagaimana ketentuan calon pelamar CPNS maupun P3K sesuai dengan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 dan Kepmenpan RB nomor 320 tahun 2024. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa ketentuan ini Bapak Ibu supaya Bapak Ibu jangan kecewa nantinya pada saat mendaftar apabila kualifikasi akademiknya tidak sesuai dengan syarat, maka tentunya tidak bisa mengikuti seleksi. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.